lebih besar ininya, eh, gambarnya lebih besar, monitornya lebih besar. Nah, jadi eh, ini materi ke-13 ya. Kalau mungkin ya dapat saudara kita lihat, ini materi ke-13 ya. Contoh sederhana ya, tentu contoh sederhana ya. 13 ini adalah analisis elektromagnetik ya medan potensial boleh juga, tentang elektromagnetik ya. Jadi ke-13, dan mungkin satu kali lagi ada tekanan ya, medan tekanan. Ya, kemudian akan mengakibatkan aliran material atau fluida. Nah ini sudah kita bahas ya tentang persamaan Maxwell. Ya, tentang persamaan Maxwell yang di sebelah kiri itu bentuk integral dari persamaan Maxwell. Ya, yang pertama itu adalah hukum Gauss ya. Ini yang kedua juga disebut hukum Gauss ya, integral permukaan ya, integral permukaan, dan kemudian sebelah kanan integral volume. Jadi teorema divergensi ini dipakai di sini. Nah, kemudian yang nomor 3 itu adalah hukum Faraday. Ya, ini hukum Faraday. Nah, ini hukum Faraday dalam bentuk persamaan integral. Nah, yang nomor 4 itu adalah hukum Ampere ya, dalam bentuk persamaan integral. Nah, ini supaya saudara tahu ya, jadi di dalam buku kadang-kadang ditulisnya seperti persamaan ini ya, integral. Nah, kita udah sering menggunakan dalam bentuk persamaan diferensial. Nah, ini persamaan Gauss-nya seperti ini, nomor 1 dan nomor 2. Kemudian ini adalah hukum Faraday, dan ini adalah hukum Ampere. Nah, dapat kita lihat cirinya di sini. Ini perubahan medan magnetik terhadap waktu ya, itu akan menimbulkan medan listrik ya. Nah, ini perubahan medan listrik akan menyebabkan perubahan medan magnetik ya. Ini medan magnetik di dalam ruang ya, kalau kita diferensialkan. Jadi dua persamaan nomor 3 dan nomor 4 ini, medan E dan medan H-nya itu fungsi dari waktu ya, fungsi dari waktu. Nah, kalau di sini diturunkannya setelah kita integralkan permukaan ya, medan H-nya. Begitu juga di sini ya, medan E-nya itu kita kita integralkan ya dengan melakukan integral permukaan, kemudian baru diturunkan terhadap waktu. Kalau di sini medan E-nya langsung diturunkan terhadap waktu ya. Oke. Nah, ini integral tertutup ya, integral garis tertutup ya. Nah, di bawah ini adalah, ini mungkin tidak banyak kita bahas, ini adalah hukum Lorentz ya, untuk gaya ya. Kalau ada muatan Q yang bergerak ya, muatan Q yang bergerak di dalam medan E ya, ini ada hukum Lorentz. Nah, ini untuk pengetahuan saja. Ini kalau kita ulang-ulang, mudah-mudahan saudara ingat ya, mudah-mudahan. Nah, ini satuan ya, satuan yang digunakan ya, medan listrik, volt per meter dan sebagainya. Ini dapat nanti saudara pelajari ya. Ini muatan listrik ya dalam coulomb. Ini volume ya, muatan ya, volume muatan, densitas muatan ini di dalam volume rho ya. Ini densitas aliran listrik J. Nah, jadi ampere per meter kuadrat. Nah, ini nanti dapat saudara gunakan ya, satuan-satuan. Di dalam buku juga dibahas banyak ya. Nah, ini juga sudah kita bahas nih ya. Jadi kemarin sudah kita bahas ini persamaan Maxwell yang dalam bentuk diferensial ya, persamaan diferensial. Kemudian ini kita dapatkan persamaan telegraf ya. Ini persamaan telegraf dalam medan listrik. Ini persamaan telegraf dalam medan magnetik. Nah, kalau turunan keduanya ini yang kita abaikan, jadi tersisa yang turunan terhadap waktu ya. Ini kita sebut sebagai apa? Kita sebut sebagai persamaan difusi ya. Persamaan difusi. Nah, kemarin
di dalam medan temperatur, ya, medan panas bumi, itu juga ada kan persamaan difusi, ya, persamaan difusi. Jadi sama sebetulnya persamaan difusinya dengan medan listrik dan medan magnetik, ya, sama bentuk persamaannya del kuadrat, kemudian sebelah kanannya turunan pertama, ya, terhadap waktu. Ya. Jadi yang atas kita sebut sebagai persamaan telegraf. Nah, persamaan telegraf itu ada 3 suku. Nah, sedangkan persamaan difusi tersisa 2 suku. Ya. Nah, di sini berlaku, nah ini kan di dalam ujian ada nih. Di dalam ujian ini tuh berlaku apabila konduktivitas sigma, ya, konduktivitas sigma itu besar, cukup besar, ya, jadi konduktif dia. Ya, jadi konduktif medianya itu nanti akan berlaku. Ya, ya, kemudian apa namanya? Frekuensinya itu sangat kecil, ya. Jadi frekuensinya sangat kecil sehingga perbandingan antara konduktivitas nih, kursornya kelihatan kan ya, pointer? Kelihatan? Oh, kelihatan. Oke. Nah, ini artinya perbandingan antara sigma konduktivitas, kan konduktivitasnya besar nih. Nah, kalau kita bandingkan dengan frekuensi, ini omega ini kecepatan sudut, ya, frekuensi, ya, nah, dapat kita sebut sebagai frekuensi, ya. Itu sehingga dia jauh lebih besar, ya, jauh lebih besar dari satu, karena sigmanya satu dan omeganya kecil, ya. Ya, jadi nanti kalau kita menggunakan magnetotelurik, ya, mungkin baru dengar ya magnetotelurik. Nah, itu frekuensinya sangat kecil, ya, bisa 10 pangkat minus 3 gitu. 10 pangkat minus 3 itu sama dengan berapa tuh frekuensinya? 1/1000. Nah, jadi sangat kecil, frekuensinya sangat kecil, sehingga sigma per frekuensi itu harganya besar sekali. Nah, berlaku persamaan difusi. Ya, akan berlaku persamaan difusi. Nah, kalau sigmanya itu yang kecil, frekuensinya besar, nah, maka suku yang ini itu akan besar. Dan suku yang ketiga itu akan kecil. Jadi turunan pertama terhadap waktu itu akan kecil. Jadi yang kita abaikan yang turunan pertama terhadap waktu. Jadi tersisa persamaan yang 2 suku ini, ya, 2 suku ini dalam E dan dalam B. Nah, ini kita sebut persamaan gelombang. Nah, jangan lupa itu persamaan telegraf, persamaan difusi, kemudian ada persamaan gelombang, ya, dari elektromagnetik. Ya, kalau ini nanti gelombang yang dipakai. Kalau kita di dalam geofisika yang menggunakan persamaan gelombang itu adalah radar, ya, GPR di sana. Nanti saudara akan dengar, GPR. Ya. Oke. Nah, jadi kalau gelombang ini kurang lebih kalau dia merambat, nah, dapat saudara lihat ya, ini gambarannya lah. Ini kalau medan listriknya berosilasi arah X, medan listrik medan magnetik itu berosilasi arah Y, ya, dan dia merambat ke arah Z, ya, ke arah K. Nah, jadi persamaannya jadi seperti ini, ya. E itu arah X, ya, E arah X ke atas, kemudian yang B-nya itu atau magnetiknya itu arah Y. Jadi dia saling tegak lurus, ya. Medan E dan medan B itu selalu tegak lurus. Nah, ini kalau gelombang elektromagnetik. Ya. Nah, kira-kira ini mengulang, ya. Ini masih mengulang yang lama. Nah, ada pertanyaan dulu. Ini mengulang ini kalau misalnya boleh, masih bingung. Kalau enggak kita lanjut. Nggak ada ya? Oke. Nah, sekarang kita akan lihat medianya itu berupa metal. Ya, jadi kalau metal itu kita menganggapnya konduktivitasnya besar, ya, konduktivitasnya atau konduktif, ya, atau apa namanya, benda yang konduktif. Nah, kemudian yang kedua non perfect metal. Non perfect metal itu artinya dianya itu tidak betul-betul konduktif, ya, tidak betul-betul konduktif, ya. Jadi bisa jadi nanti non perfect metal itu kita menggunakan persamaan telegraf, ya, ya, bisa menggunakan persamaan telegraf.
Tapi kalau yang perfect ini itu seperti arus di dalam arus listrik lah, boleh kita sebut ya, dalam kabel. Ya, arus listrik di dalam kabel. Nah, buat kita geofisika itu umumnya non-perfect metal. Ya, non-perfect metal. Jadi tidak betul-betul dia itu metal ya. Ya. Jadi dia betul-betul apa namanya sifat konduktifnya itu ya biasa lah ya, apa namanya, menengah ya. Jadi tidak konduktif juga tidak isolator. Kalau udara isolator atau konduktif? Udara. Ya? Udara isolator atau konduktif dia? Kalau kabel konduktif, kalau udara. Nah, boleh kita sebut sebagai isolator ya, artinya dia tidak punya apa namanya sifat fisik ya untuk mengalirkan arus listrik. Ya. Jadi di dalam udara itu akan merambat apa? Yang merambat itu adalah gelombang elektromagnetik. Ya. Jadi yang merambat itu adalah gelombang elektromagnetik. Ya. Nah itu di dalam media batuan juga bisa merambat, ya, juga bisa merambat gelombang elektromagnetik. Itulah yang kita pakai nanti dengan metode radar, ya, ground penetrating radar. Nah, kalau berada di antara itu, ya, frekuensi besar radar dan apa namanya konduktif tadi, nah itu bisa jadi nanti kita menggunakan persamaan telegraf dan persamaan difusi. Ya. Oke, nah sekarang ini kalau kita lihat dulu yang perfect metal, ya, perfect metal. Jadi tidak ada variasi medan magnetik ya di dalam aliran tersebut, ya, di dalam aliran tersebut, ya. Jadi dia langsung, ya, langsung, ya. Jadi kalau ada variasi, nah kalau dia tidak bervariasi terhadap waktu medan H-nya ini, itu sama saja arus listrik yang apa yang bisa saja dia arus listrik yang konstan itu menghasilkan medan magnetik yang konstan. Ya, tidak ada variasi terhadap waktu. Ya, arus listrik itu yang konstan. Ya. Tapi kalau medan magnetik konstan tidak menimbulkan arus listrik. Ya. Nah, sekarang yang mau kita lihat itu adalah medan magnetik bervariasi terhadap waktu. Jadi dia fungsi terhadap waktu nih. Jadi H fungsi terhadap koordinat dan fungsi terhadap waktu. Ya. Nah, divergensinya itu sama dengan nol ya. Medan magnetik kan divergensinya sama dengan hukum Gauss ya, hukum Gauss ya. Nah, kemudian di dalam persamaan Maxwell, curl dari H, kemudian J-nya itu kalau dia berubah terhadap waktu, ya, berubah terhadap kalau dia ini konstan, ya, kalau dia konstan, ya dia H-nya itu konstan ya terhadap apa waktu dan spasial ya, spasial. Ya, jadi dia tunggu ya. Ya betul ya, karena ininya konstan, ininya juga akan konstan ya. Jadi di dalam satu koordinat lokasi ya harganya itu tidak berubah ya, tidak berubah ya. Tetapi kalau yang ini kalau kita turunkan ini, kalau kita turunkan ini itu kan fungsi dari waktu ya, kalau turunan itu ada maka ya ini kita dapatkan ya, ini kita dapatkan ya. Ini apa namanya? Hukum apa? Ini curl dari E itu hukum apa? Kalau curl dari H hukum apa? Ini persamaan. Nah, persamaan ini. Nah, ini persamaan ini. Ini namanya tadi. Nah, ini. Kalau curl dari E
itu namanya hukum Faraday. Curl dari H itu namanya hukum Ampere. Jadi kalau kita di pembangkit listrik, ya pembangkit listrik apa? Pembangkit listrik geothermal gitu misalnya ya kita mengubah medan magnetik ini sehingga muncul medan listrik ya di dalam kabel. Nah, ini menghasilkan listrik. Ya. Tapi kalau di dalam mesin mobil, ya di dalam mesin mobil dengan mengubah arus listrik, kita punya medan magnetik yang nanti bisa menggerakkan roda, ya menggerakkan roda dari mobil. Itu untuk mengingat barangkali ya, mengingat. Ya, ini hukum Faraday, yang ini hukum Ampere. Ya. Hukum Ampere itu di mobil. Jadi ini, nah kembali ke tempat yang tadi. Nah, Nah, jadi ada hukum Ampere dan ada hukum Faraday. Ya. Oke. Nah, sekarang kalau kita punya medan magnetik, ya medan magnetik itu bervariasi terhadap waktu, ya. Tapi medan magnetik ini itu tegak lurus terhadap permukaan logam. Ini perfect metal. Ini yang anggap logam ya, metal ya. Jadi lempeng metal ya, dia tegak. Pada kasus yang seperti ini, komponen vertikalnya ini, komponen tegak lurus atau komponen normal ya terhadap surface-nya ini ada batas, ini bersifat kontinu pada batas ya, bersifat kontinu pada batas. Nah, kemudian di sekitar kabel. Kira-kira itu paham ya? Paham ya? Paham. Ya. Jadi kabel ini itu berada sejauh D di atas permukaan metal, ya permukaan lempeng metal, ya. Nah, jadi kira-kira ini ada medan magnetik, ini adalah medan magnetik yang ditimbulkan oleh arus listrik dalam kabel, ya. Nah, tapi kalau nah ini hanya gambaran ya medan magnetik ya kalau plak ini tidak ada ya. Nah, ini hanya medan magnetik akibat dari kabel yang dialiri listrik ya, oke. Nah, kalau misalnya kita gabung dengan medan magnetik yang ada akibat dari aliran listrik ya, kemudian medan magnetik dari aliran listrik dalam kabel ini itu akan mempengaruhi medan listrik dalam metal ya, dalam metal yang konduktif ya, yang konduktif ini. Nah, sehingga kalau terjadi medan listrik maka terjadi arus listrik. Ya, ini terjadi arus listrik di permukaan. Nah, kalau saudara tahu ini kan lingkaran titik di tengah kan, arus listrik itu menghadap ke kita. Nah, sedangkan yang ini lingkaran, terus kemudian ada cross di dalam, itu berarti belakangnya panah. Nah, arus listriknya itu menjauhi kita. Nah, kira-kira paham ya simbol ini ya? Nah, jadi arus listriknya itu akan muncul di permukaan karena dia konduktif. Ya. Karena dia konduktif, arus listriknya itu akan mengalir di permukaan metal. Nah, ini kan konduktif nih. Ya. Pure konduktif lah anggap ya. Jadi arus listriknya itu akan
akan menimbulkan medan magnetik. Nah, jadi kira-kira medan magnetiknya ini itu adalah medan magnetik yang sudah tergabung dengan medan magnetik yang ditimbulkan oleh metal. Ya, medan magnetik yang ditimbulkan oleh arus listrik dalam metal. Nah, jadi gambarnya jadinya seperti ini setelah digabung. Jadi dia yang terjadi akan menjadi seperti ini, bukan gambar yang tadi. Gambar tadi itu hanya medan magnetik yang ditimbulkan oleh. Nah, itu kita untuk pemahaman ya, bagaimana kalau misalnya kabel aliran listrik berada di dekat metal ya, di dekat logam. Ya, dekat logam. Nah, bisa juga kita menghitungnya seperti ini. Ya, kita hitung seperti ini. Ini medan magnet ditimbulkan oleh arus listrik yang menghadap ke kita ya, di atas ya, sejauh yang disebut dengan pencerminan ya. Jadi jaraknya D juga ke bawah. Jadi seakan-akan ada medan listrik di sini mengarah ke kita dalam kabel. Kemudian di bawah ini juga ada arus listrik ya, dalam kabel juga sama dengan ini, tapi ini hanya bayangan seperti kita di dalam cermin ya, di dalam cermin. Maka di sini tuh disebutnya pencerminan. Makanya di dalam geolistrik tuh ada metode pencerminan. Ya, pencerminan ini kan sebetulnya listrik kan, medan listrik ya. Nah, pencerminan untuk metal yang konduktif. Nah, sehingga penjumlahan antara medan magnetik dari medan magnetik yang di atas permukaan dengan medan magnetik yang ditimbulkan oleh listrik di bawah permukaan itu dijumlahkan. Ya, tinggal kita jumlahkan ya. Jadi itu cara menghitungnya itu juga bisa dilakukan ya, juga bisa dilakukan. Ya. Nah, sehingga kalau kita punya kumparan seperti ini di atas permukaan logam konduktif, ya ini misalnya ini jarak D-nya ini begitu ya. Jarak D. Nah, ini mungkin kalau ini D1, D2, D3 ini bisa juga ya. Nah, jadi dia dengan cara pencerminan dapat kita hitung medan magnetiknya seakan-akan kita juga punya kumparan di bawah permukaan yang jaraknya sama ya dengan kumparan di atas permukaan. Nah, permukaan. Jadi D, jaraknya sama-sama D. Ya, sama-sama D. Nah, kemudian dijumlahkan, maka kita akan dapatkan medan magnetik ya, seakan-akan pantulan ya dari permukaan logam. Nah, jadi ini image ya, pencerminan ya, pencerminan dari kumparan yang ada di atas permukaan logam. Nah, jadi gampang kalau kita menggunakan pencerminan ini kalau untuk membahas logam konduktif. Ya, nah, jadi gambarannya itu dapat kita lihat ya. Ini yang kalau kita lihat sekarang misalnya ya, sekarang tidak metal yang 100% ya, metal 100%. Jadi dia tidak konduktif sekali ya, tetapi dia punya perlambatan ya. Jadi pada waktu T sama dengan 0 kita misalnya pada waktu T sama dengan 0 awal aliran listrik kita alirkan ke kabel di atas ini, di atas permukaan ini, waktu T-nya sama dengan 0 langsung ada arus listrik seperti yang kita bahas tadi. Ya, kita bahas tadi. Ya, kita bahas tadi. Nah, tapi bagaimana kalau misalnya ya untuk T yang tak hingga ya, kalau pada waktu T tak hingga ya dapat kita lihat medan magnetik ini itu bisa masuk ke dalam ya, ke bagian
bawah dari permukaan. Ya. Jadi ke dalam metal. Ya. Jadi T-nya cukup panjang. Jadi tak hingga itu artinya cukup panjang waktunya, maka H-nya itu bisa masuk, ya, medan H-nya itu bisa masuk ke dalam metal. Tetapi kalau T 0, dia akan hanya ada berada di permukaan. Ya, ini gambaran, ya, gambaran. Nah, sekarang untuk yang apa namanya unperfect metal, artinya batuan itu sifatnya seperti itu. Not so perfect metal, itu ya bisa juga kita sebut, ya, not so perfect metal. Jadi dia itu bukan betul-betul konduktif 100%, pasti ada tahanannya gitu lah. Ya, ada tahanannya. Nah, jadi ini sebetulnya yang kita perlu pelajari untuk mempelajari batuan. Ya, untuk batuan sifatnya itu seperti ini. Nah, sehingga nanti persamaan yang dipakai bisa berupa persamaan difusi. Ini bisa electric diffusion, ya, bisa juga magnetic diffusion. Jadi yang dipakai itu persamaan difusi. Ya. Nah, sekarang misalnya ini pertanyaan, ya, pertanyaan. Berapa lama, ya, medan magnetik itu dapat menembus metal? Ya, dapat menembus metal. Nah, dapat menembus metal, ya. Real metal. Ya, real metal. Real metal ini artinya not so perfect metal. Ya. Jadi bukan yang konduktif sekali begitu, ya, metal yang ada non konduktifnya, ya, ada tahanan, ya, ada tahanan. Nah, sehingga kita punya persamaan, ya, ini dari persamaan Ampere dan persamaan persamaan ketiga dan persamaan keempat dari persamaan Maxwell, ya. Nah, dan J itu adalah sigma E. Ini adalah rumus yang kita dapatkan dari medan listrik, ya. Jadi setiap ada medan listrik itu dapat menimbulkan arus listrik, ya, kalau ada sigmanya. Sigma itu konduktivitas tadi yang kita sebut konduktivitas, ya, ya, konduktivitas. Ya. Nah, kemudian ini sama dengan yang kita lakukan penurunan rumus Maxwell, ya. Jadi kita kerelkan curl H-nya ini kita kerelkan sehingga kita ininya juga kita kerelkan yang ruas kanan, jadi curl J. J itu sendiri ada sigma E, jadi curl sigma, ya. Nah, sedangkan curl dari E ini, curl dari E, ya, curl dari E itu sama dengan ini, ya. Jadi curl E ini kita ganti dengan ini, ya, sehingga dia jadi seperti ini, ya. Jadi seperti ini. Nah, sehingga kalau ini kita ganti dengan identitas vektor, ya, identitas vektor itu sama dengan ini. Gradien dari divergensi H dikurang dengan Laplacian dari H, yang ini nih. Yang ini. Nah, yang ini itu 0 kan? Jadi tersisa ini. Ya, tersisa ini 0. Karena divergensi dari H itu selalu 0. Jadi tinggal Laplacian H. Jadi Laplacian H itu sama dengan ini. Ya, negatif sama negatif jadi positif dua-duanya, boleh kita tulis seperti ini. Nah, ini yang kita sebut persamaan difusi yang tadi. Ya, sama dengan yang tadi, persamaan difusi, ya, ya, persamaan difusi. Ya. Jadi ini magnetic diffusion. Nah, jadi begitu juga ini bisa diganti dengan electric diffusion equation. Jadi bisa kita ganti. Nah, tadi pertanyaan kan berapa lama? Ya, ini udah langsung dijawab nih. Nah, kita nggak menurunkan rumus, ya, Ya, jadi T-nya itu sampai medan H-nya itu menembus ke dalam ke dalam metal, ya, yang tidak tidak konduktif sekali.
ya, non perfect ya, non D kuadrat per 2. Jadi dia tergantung kepada D kuadrat ya. Ya, sigma dan D kuadrat. Ya. T-nya ya. Jadi semakin besar D-nya ini, maka dia makin lama waktunya untuk dibutuhkan ya, makin lama waktunya dibutuhkan untuk masuk ke dalam. Nah, begitu juga sigma ya, kalau sigmanya besar, T-nya juga akan besar butuh waktunya. Nah, kalau dia tak hingga sigmanya itu, dia hanya di permukaan, dia nggak akan nembus ke bawah. Nah, tapi kalau dia non perfect metal ya, non perfect metal, maka rumus ini akan berlaku. Ini itu mendekati ya, T mendekati ini. Ya, rumusnya T mendekati ini. Ini jawabannya langsung ya, tanpa kita menurunkan rumus nih. Tanpa menurunkan. Ini ada penurunan rumus kalau saudara ingin mempelajarinya. Ya. Nah, ini penting buat kita di dalam metode elektromagnetik. Ya, metode elektromagnetik. Nah, ada pertanyaan sampai di sini? Jelas ya? Oke, jelas. Nah, sekarang contoh nih di dalam metode elektromagnetik ini kita akan bahas contoh saja supaya ringan. Ya, supaya ringan. Contoh saja. Jadi nanti kalau saudara mempelajarinya nanti metode elektromagnetik sama mungkin kuliahnya barengan dengan geolistrik, barangkali ya, geolistrik dan elektromagnetik itu mungkin satu mata kuliah. Nah, nanti kalau kita mau mempelajari betul bagaimana melakukan pemodelan, ya itu perlu rumus. Rumus tadi kita turunkan secara matematik. Nah, kemudian kalau kita membuat model, nah bisa jadi nanti kita perlu perhitungan numerik. Ya, perhitungan numerik. Kan saudara udah belajar numerik juga kan? Komputasi, di dalam komputasi. Kuliah saudara komputasi kan? Ada. Itu metode numerik sebetulnya, numerical sebetulnya. Ya. Nah, itu akan dilakukan. Nah, sekarang kita kenal dulu aja untuk ceritanya. Ya, ceritanya kenal dulu aja. Jadi tidak banyak menggunakan penurunan rumus. Ya. Nah, kalau nanti saudara mau kembangkan metodenya, itu perlu. Ya, perlu penurunan rumus. Atau metodenya sudah kembangkan, ya, itu perlu penurunan rumus. Nah, jadi ceritanya itu begini. Prinsip ya, metode elektromagnetik. Jika ada medan elektromagnetik, ya metode-metode elektromagnetik ini itu banyak sekali, ya banyak sekali, ya metodenya itu banyak macam, ya karena konfigurasi transmitter dan receiver itu bisa macam-macam. Ya, ya. Jadi di sini tuh diceritakan banyak metode elektromagnetik. Nah, ini boleh saja gelombang, boleh juga tidak ya. Medan sebetulnya ini. Electromagnetic field boleh disebut ya. Nah, itu untuk mendeteksi batuan yang konduktif atau body yang konduktif ya di bawah permukaan atau di dalam tanah ya di bawah permukaan. Nah, frekuensinya ini kita cerita aja. Frekuensinya itu antara 50 Hz sampai 25 kHz. Nah, kalau GPR, radar itu sampai gigahertz. Gigahertz. Jadi kalau kita menggunakan 50 Hz sampai 25 kHz ini, itu umumnya kita menggunakan persamaan telegraf. Ya, persamaan telegraf umumnya. Ya. Tergantung kita bagaimana melakukan pendekatan ya. Target kita batuan itu seperti apa. Ya, lapisan batuannya seperti apa. Sedangkan kecepatan gelombang elektromagnetik itu 3 kali 10 pangkat 5 km per detik. Ini artinya adalah 300.000 km per detik itu kecepatan gelombang elektromagnetik. Sama dengan kecepatan cahaya. Ini di dalam udara ya. Di dalam hampa udara. Ya, 300.000 kilometer per detik. Jadi dalam satu detik ya dia udah menempuh jarak 300.000 kilometer. Nah, kira-kira saudara bisa bayangkan ya.
Bisa paham ya? Kalau mobil berapa kecepatannya? Kan paling berapa? 60 km per jam lagi, bukan per detik. Ya, per jam. Ya, per jam. Ya. Nah, nah jadi frekuensinya itu antara 50 Hz sampai 25.000 Hz. Ya, 1000 Hz. Dan panjang gelombangnya, karena kecepatannya cukup tinggi ini, panjang gelombangnya itu bisa sampai 10 km. Ya, panjang gelombangnya sampai 10 km. Ya. Bisa nggak saudara menghitung? Bagaimana menghitung frekuensi diketahui, kecepatan diketahui, panjang gelombangnya berapa? Bisa nggak saudara ngitungnya? Gimana sih ngitungnya? Masih ingat nggak kira-kira saudara? Kalau kecepatan C itu dapat kita tuliskan lambda per perioda. Per perioda. Nah, seper perioda itu sama dengan frekuensi. Jadi lambda kali F. Ya, kali F. Benar nggak nih? Nah, jadi kalau kita punya kecepatannya, coba saudara hitung berapa lambdanya, ya. Kalau kecepatannya ini C-nya itu adalah 300.000 kilometer per detik. Ya, ini. Frekuensinya ini, F-nya ini, ya. Kemudian V-nya ini. Ya kan? Panjang gelombang lambdanya berapa? Jadi lambda itu adalah C per F. Ya, C per F. Berapa? Coba. Ya. Bisa lah, bisa ya. Bisa. Bisa hitungnya. Kalau misalnya 300.000 dibagi F-nya 50 jadi berapa? 300 dibagi 50 6 kan? Ya, 60 6 300 dibagi 50 6 jadi 6.000 kilometer. Benar nggak itu? Nah, jadi panjang gelombangnya 6.000 kilometer. Oh, jauh banget ya. Nah, kalau di dalam batuan itu kecepatannya tidak sampai 300. Ini di dalam hampa udara ini. 300.000 km per detik. Ya. Ya, batuan dia punya kecepatan masing-masing nanti. Ya. Nah, gelombang medan elektromagnetik ini, ya, atau dalam bentuk gelombang lah misalnya, dia bergerak antara medan magnetik dan medan listriknya ini, ya, atau medan listrik ini, dia sinkron, ya, hampir sinkron, berosilasi, barengan, ya, frekuensinya sama, panjang gelombangnya sama, ya, ya itu dia sinkron, ya, elektromagnetik antara medan listrik dan medan magnetik. Ya. Nah, medan elektromagnetik ini, ya, prinsipnya itu dapat menjelaskan induksi polarisasi magnetik, ya, medan magnetik, ya, polarisasi medan magnetik di dalam konduktor, ya, di dalam batuan lah, ya. Jadi dengan osilasi medan magnetik, ya. Jadi magnetik itu ada osilasinya. Jadi ada perioda, ya. Dia naik turun, ya, medan magnetiknya, ya, ada osilasinya. Nah, jadi dia itu sinkron. Nah, nanti medan listrik yang ditimbulkannya itu dia sinkron, ya, dengan osilasi medan magnetiknya. Ya. Jadi variasi medan magnetik, ya, di transmitter. Ini contoh, ini coba saudara lihat ini. Ini bisa nggak? Kan bisa kita membuat sumber medan magnetik di sini dengan
apa namanya, kabel yang melingkar, lingkaran kabel ya, arus listrik, sehingga muncul medan magnetik seperti ini yang dalam gambar ya, dalam gambar. Saudara bisa buat itu. Nah, ini kita sebut sebagai transmitter ya, sebagai transmitter. Jadi medan listriknya itu berosilasi ya, plus minus ya. Jadi alternate current apa tuh? Kalau kita istilahnya apa bahasa Indonesia? Arus bolak-balik ya. Jadi arus bolak-balik itu bisa menimbulkan medan magnetik bolak-balik juga, positif negatif. Nah, medan magnetiknya itu kurang lebih seperti yang saudara lihat di gambar. Nah, yang berubah ya, yang berosilasi ya. Nah, perubahan medan magnetik di transmitter ini atau sumber itu akan merambat ke ini permukaan ya, permukaan tanah ya, permukaan tanah. Nah, di bawah ini itu adalah batuan ya, batuan misalnya. Nah, medan magnetik itu sampai menembus tanah dan batuan. Ya, medan magnetik. Sehingga di dalam batuan ini juga terjadi perubahan medan listrik. Ya, perubahan medan listrik yang berosilasi sama dengan osilasi medan magnetik yang kita buat. Ya. Setelah terjadi osilasi medan listrik yang sama juga di sini, maka dia juga akan menimbulkan medan magnetik dengan garis putus-putus ini. Garis putus-putus itu adalah medan magnetik yang ditimbulkan oleh perubahan medan listrik atau arus listrik yang ada di dalam batuan, yang kita sebut sebagai eddy current. Ya, kita sebut eddy current. Jadi konduktornya itu adalah batuan lah, misalnya ini ya, batuan. Ya. Nah, jadi menimbulkan medan magnetik induksi namanya ini, yang garis putus-putus ini. Induksi dari medan magnetik transmitter, sumber ya. Nah, kedua medan magnetik ini, medan magnetik sumber dari sumber langsung dan magnetik sekunder yang diakibatkan oleh batuan itu terekam oleh receiver. Ini kumparan receiver ya, kumparan receiver. Jadi perubahan medan magnetik yang ada pada kumparan ini akan menimbulkan arus listrik di dalam kumparan. Nah, itu kan dari hukum Faraday ya, hukum Faraday dan Ampere ya. Nah, jadi dengan demikian ya, dengan demikian receiver itu akan menangkap dua medan magnetik. Nah, medan magnetik primer dan medan magnetik sekunder. Nah, jadi ini yang primer garis kontinu, sekunder yang garis putus-putus. Nah, itu kerekam dua-duanya. Nah, begitu caranya kita melakukan survei ya, mendeteksi batuan di bawah permukaan. Nah, kira-kira paham ya? Ini kita cerita aja. Ya, jadi baik yang primer maupun yang sekunder akibat dari batuan ya, yang terinduksi tadi menimbulkan juga medan magnetik sekunder, maka dua-duanya kerekam ya. Medan magnetik primer dan medan magnetik sekunder kerekam di receiver. Ini receiver namanya, penerima. Ya, ini yang pemancar, transmitter, pemancar, ini penerima, receiver. Ya. Dah, paham betul ya? Nah, nggak. Boleh kalau ada yang mau bertanya. Ada yang mau bertanya? Enggak. Ya. Apa perbedaannya? Oh iya benar. Nah, jadi nanti eh, medan sekunder ini ya, dia berbeda fasa. Dia telat. Ya, telat dia, berbeda fasa dia. Kalau ini tuh langsung ya, jadi dia telat. Ya, jadi frekuensinya sama, tapi fasanya berbeda. Nah, nanti kita bisa memfilter. Ya, memfilter itu artinya menghilangkan medan utama ini di dalam receiver yang kita terima. Jadi medan magnetik yang kita terima itu kita hilangkan medan
primernya. Yang buat kita, yang kita butuhkan kan yang sekunder. Ya, yang sekunder inilah yang kita butuhkan untuk menentukan batuan di bawah permukaan. Jadi dia berbeda, ya, dia berbeda. Nah, kira-kira paham. Jadi fasanya berbeda. Dia mengalami keterlambatan, ya. Oke. Nah, sekarang metode elektromagnetik ini, ya, medan elektromagnetik ini, itu ada dua macam. Satu disebutnya time domain. Ya, time domain. Jadi yang diperhatikannya itu adalah penurunan, ya. Jadi penurunan amplitudo, ya, terhadap waktu, ya. Jadi ada pulsa yang cukup tajam begitu, ya, itu dihilangkan. Kemudian ada peningkatan, ya, peningkatan atau penurunan, harga medannya tersebut, ya, terhadap waktu, ya, relaxation times measure, ya. Jadi dia semakin lama dia makin mengecil, ya, makin lama makin mengecil. Itu namanya time domain. Ya, jadi kita lihat dari time domainnya. Nah, yang kedua kita lihat dari frekuensi. Ya, kita lihat dari frekuensi yang digunakan. Jadi setiap kita melakukan survei, kita bisa memilih frekuensi. Ya, bisa menggunakan beberapa frekuensi. Frekuensi yang misalnya dalam interval dari berapa sampai berapa gitu misalnya. Dari 50 Hz sampai 5000 Hz gitu misalnya. Itu boleh dipilih begitu, ya, dipilih. Tapi kita nanti menghitungnya itu berdasarkan frekuensi. Ya, jadi berdasarkan frekuensi itu nanti kita lihat kalau frekuensinya tinggi itu penetrasinya nggak bisa dalam. Nah, frekuensinya rendah, penetrasinya bisa lebih dalam, ya, lebih dalam, ya, ke dalam bumi. Nah, itu. Nah, kalau time domain ini kita melihat seberapa lama batuan itu bisa menyimpan muatan, ya, menyimpan muatan. Itu namanya time domain. Ya. Nah, kira-kira paham dulu. Cukup, ya? Oke. Nah, sekarang ini kita cerita aja. Sekarang ini ada metode dengan kabel long wire, ya. Jangan kabel yang cukup panjang, ya. Kabel yang cukup panjang ini ada dua macam, ya. Ada Sandberg, ini contoh saja, Sandberg, Turan. Nanti bisa saudara perdalam nanti metode elektromagnetik. Ya. Panjang kabelnya ini itu bisa 1200 meter, ya, lumayan lah, 1 kilo lebih, ya. Ya. Nah, 1 kilo lebih. Ya. Dengan bisa juga atau 400 meter, ya. Ya. Jadi kabel panjangnya ini, ya, yang panjangnya itu diposisikan sejajar dengan strike struktur. Strike struktur udah pernah belajar kan geologi kan? Strike sesar udah tahu kan? Sudah, oke, bagus. Nah, jadi ini diletakkan sejajar dengan strike, yang kabel panjang ini, long grounded wire, dan ini kabel panjang, ya, kabel panjang. Kemudian nanti kita jarak antara profil-profil itu bisa 400 meter, ya. Nah, kemudian receivernya, ini RX itu receiver, ya, receiver itu sepanjang profil. Panjang profil itu yang ini, pengukuran, ya. Ya. Nah, itu tegak lurus terhadap ini, ya, tegak lurus terhadap long wire-nya ini, ya, kabel panjang, ya, kabel panjang tegak lurus terhadap itu. Ini profil tegak lurus. Nah, disinilah kita mengukur dengan menggunakan receiver. Tadi kan kita punya transmitter dan receiver. Jadi transmitternya itu kita anggap yang panjang ini, kabel panjang. Receivernya ini kumparan yang kita bawa, ya, yang kita pindah-pindahkan sepanjang profil. Nah, sepanjang profil. Jadi ada dua macam di sini nih. Nanti ada
satu lagi receivernya itu pada posisi yang tetap, ya, pada posisi dekat, ya, posisi yang tetap, ya, posisi yang tetap. Nah, kemudian Sundberg ini ada dua macam. Satu yang ini, satu lagi yang ini. Ini kabel saja ini, segi 4. Nah, ini kabel panjangnya, tapi ini kabel seperti loop. Ya. Ya, dia loop, ya, seperti loop. Nah, kemudian pengukuran receivernya sama. Ya, tegak lurus dengan kabel panjangnya ini. Ya, tegak lurus. Nah, ini dengan receiver yang bergerak dan satu lagi receiver yang tetap, ya, tetap pada posisinya, ya, sebagai referensi. Nah, ini yang Sundberg. Kemudian ada lagi Turam. Ya, kalau yang Turam ini dia apa ini? Nah, kalau Turam ini dia menggunakan ini kabel seperti yang atas, seperti yang ini, berupa loop jadinya kan, berupa loop. Nah, kemudian di sini ada profil. Nah, sepanjang profil ini kita punya receiver 2, receiver 1 dan receiver 2. Jaraknya antara kedua receiver itu tetap. Nah, inilah yang kita bawa sepanjang profil. Ya, ini yang kita bawa sepanjang profil. Jadi yang nanti kita pelajari itu, yang kita ukur itu adalah perbedaannya dari profil ini dan profil ini, atau gradiennya. Ya, gradiennya yang kita ukur. Ya, kita sebut sebagai gradien. Jadi gradien itu beda dibagi dengan jarak. Itu namanya gradien. Nah, kalau yang atas Sundberg ini hanya perbedaannya dengan referensi yang konstan, yang tetap. Ya, referensi yang tetap. Konstan posisinya maksudnya. Ya, konstan posisinya. Bedanya seberapa? Nah, itu nanti yang. Nah, jadi contoh saja, ya, contoh untuk bagaimana metode elektromagnetik dipakai nanti di dalam survei, ya, di dalam survei geofisika. Nah, ini adalah contoh hasil tangkapan yang di atas ini adalah metode sumber tadi, ya. Nah, ini mengganggu saya juga, ada gambar nih. Nah, oke, ini metode Sundberg. Jadi kalau kita plot harga, ini adalah harga konstannya, begitu, ya. Nah, kemudian ini tuh adalah harga dari primary, medan utama, ya, medan primer, ya, medan primer. Jadi ini yang kontinu ini itu adalah medan primer, ya, jumlah medan primer dan sekunder. Salah saya. Nah, ini medan primernya itu adalah yang ini. Ya, medan primernya itu primary yang ini. Ya. Nah, jadi sisanya ini itu kita plot sini. Nah, ini berarti ini hanya medan sekunder, ya, yang kita plot. Kan kita tadi bilang yang kita butuhkan itu adalah medan sekunder untuk melihat batuan yang kita ini. Ini contohnya batuan kita yang ini, ya. Benda anomali kita yang ini. Nah, jadi ini adalah medan sekunder. Ya. Nah, kalau yang bawah ini gradien. Gradien itu yang hasil dari Turam. Ya. Ini hasil dari Sundberg tadi, ya, Sundberg tadi. Ya. Sundberg. Nah, itu bagaimana kita menggunakan metode elektromagnetik sampai kita mendapatkan hasil. Jadi kalau kita udah dapatkan gelombang seperti ini, berarti sumber kita berada di bawahnya. Ya, berada di bawahnya. Ini dapat nggak saudara lihat ini? Ini adalah gambar medan sekunder, yang ini tuh turunannya. Jadi kalau ini kita turunkan, ya, terhadap posisi ini, nah, ini kan akan berharga positif. Nah, ini berharga positif. Pas di puncak ini dia akan berharga 0. Nah, kemudian di sini dia akan negatif.
Nah, ini negatif dia sampai sini, negatif ya, negatif. Jadi ini negatifnya tajam, ini negatifnya berkurang. Kemudian di sini dia akan naik sepanjang ini tuh dia positif. Nah, ini dia. Kemudian menuju nol. Nah, jadi ini adalah turunannya. Ya, jadi mirip dengan yang kita sebut Thuram tadi, ya, metode Thuram. Nah, ini anomali Thuram juga nih dari kalau misalnya kita punya ore body gitu ya, batuan yang punya biji ya, biji besi, biji di dalam batuan ya, batuan yang punya logam ya, punya logam. Nah, kemudian kita melakukan survei di permukaan ya, elektromagnetik. Jadi dengan menggunakan Thuram, metode Thuram tadi yang kita ukur itu adalah gradien ya. Jadi ini itu adalah gradien nih yang kita ukur nih. Ya. Nah, kemudian yang bawah, kurva yang bawah itu fasenya. Nah, jadi ada keterlambatan fase. Nah, ini ya keterlambatan fase yang disebabkan oleh dari benda anomali kita ya, berupa biji ya, berupa biji ya, batuan yang mengandung logam ya, Jadi dengan adanya profil seperti ini, maka kita tahu ore body-nya berada di bawah ya, permukaan ini ya, posisinya. Nah, ini contoh penggunaan ya, contoh metode ya. Nah, ini moving transmitter coil methods, Slinggram. Nah, ini beberapa macam metode ya. Jadi Slinggram ini dia punya transmitter dan receiver ya, dengan jarak tetap ya, jadi jarak tetap ya, allow profile with ya, TX minus RX arrangement ya, jaraknya itu tetap ya. Ini dipakai di permukaan tanah, bisa pakai pesawat, bisa juga pakai kapal seaborne di laut ya. Ini kalau kita menggunakan Slinggram itu bisa kita pakai di darat, bisa di udara, bisa di laut. Nah, ini seperti tentara nih, ya, seperti tentara. Nah, jadi nanti yang kita dapatkan dari hasilnya ini adalah konduktivitas dari batuan, ya, ground conductivity. Jadi kalau batuannya kita ukur ya pakai ground conductivity meter, ya. Nah, jadi mirip dengan IP nanti. Jadi nanti kalau sudah belajar lebih lanjut, ini ada lagi metode induced polarization. Ya, ada induced polarization. Ya. Nah, kemudian ada istilah skin depth. Nah, skin depth itu rumusnya itu medan induksi magnetik itu sama dengan S per skin depth. S ini jarak antara TX dan RX. Ya, TX dan RX itu jaraknya S. Ya, jaraknya S dibagi dengan skin depth. Jadi kalau kita mau mencari skin depth itu sama dengan S dibagi dengan B. Ya, dibagi dengan B. Jadi kalau B-nya rendah, kecil harganya, kita bisa menggunakan ini ya, medan sekunder dibandingkan dengan primer, itu harganya itu adalah ini, IB kuadrat per 2 ya, IB kuadrat per 2. I-nya itu bilangan imajiner ya, jadi dapat kita tulis seperti ini sehingga nanti kita bisa langsung mendapatkan apparent ya. Ini konduktivitas semu ya, konduktivitas semu dari batuan ya, batuan homogen. Bolehlah konduktivitas semu ya, konduktivitas semu dari batuan di bawah permukaan. Nah, itu harganya itu langsung dapat kita lihat ini. Jadi konduktivitasnya kita keluarkan. Nah, ini H secondarynya ini dibagi dengan H primer, kemudian 2-nya dan ada 4-nya itu kita taruh sini. Nah, ini omeganya kita taruh di bawah sebagai penyebut mu dan S kuadrat ya.
Nah itu apa namanya rumus-rumus ya yang belum kita turunkan ya, cuma boleh boleh apa kita ketahui saja ya, kita ketahui. Nanti kalau saudara ingin mendalami itu bisa, kalau langsung pakai ya bisa, boleh dipakai langsung rumusnya. Tapi kalau ingin lebih tahu itu kenapa kenapa dan sebagainya, itu nanti harus dengan menggunakan matematik ya, rumus matematik ya. Jadi metode yang tadi itu bisa kita gunakan di darat, di udara, dan juga bisa di laut ya. Nah kemudian peaknya ini, jarak antara peak, kalau kita punya kurva seperti ini, di bawahnya ada pipa begitu ya, pipa besi yang konduktif gitu ya. Nah ini S ini, jadi jarak antara R dan T, R itu adalah receiver, T-nya itu transmitter, itu jarak yang efektifnya itu kurang lebih gunakan ya S-nya berapa supaya ini dapat kita tangkap ya, kita tentukan ini sinyal dari pipa ini supaya jadi ada semacam regulasi lah, semacam apa supaya efektif tertangkap ya. Nah ini contoh di lapangan ya. Ini jarak, ini namanya EM34, ini kumparannya ya. Ini EM38 ya, ini bisa untuk salinity dan sebagainya. Ini EM31, ini bisa dibawa, diangkat begitu. Nah ini yang menggunakan apa namanya, pesawat ya, menggunakan pesawat. Jadi receivernya itu di bawah pesawat, ini contohnya di belakang pesawat nih jatuhnya. Kemudian transmitternya itu berada di dalam pesawat. Kemudian dia biasanya nambah lagi magnetometer di atas. Jadi aeromagnetometer juga bisa nah ini contoh di lapangan saja. Contoh di lapangan supaya saudara punya imajinasi ya. Nah boleh kalau ada pertanyaan. Boleh. Iya. Nah, seperti apa yang pakai dua receiver ya, Turam tadi. Jadi dua receiver, Sunberg satu lagi ya, dan Turam. Nah, Sunberg itu satu receivernya itu konstan, nggak dipindah-pindah. Jadi posisinya tetap itu dijadikan reference. Nah, satu lagi itu bergerak sepanjang profil. Ya, bergerak sepanjang profil. Jadi dia pindah-pindah sepanjang profil. Jadi harga yang dicatat oleh receiver sepanjang profil itu dikurangkan dengan yang menjadi referensi ya, yang ditempatkan di posisi yang tetap. Ya, itu Sunberg tadi ya namanya. Nah, itu. Nah, yang satu lagi itu RAM, itu gradiennya. Gradien itu dua receiver juga, ya, dua receiver satu dan receiver dua. Nah, tapi perbedaannya itu dibagi dengan jarak antara receiver 1 dan receiver 2. Ya, jaraknya berapa, dibagi dengan jarak. Nah, itu namanya gradien. Ya, namanya gradien. Jadi macam-macam, banyak sekali perbedaannya metode elektromagnetik itu. Ini baru 1-2 ya, mungkin puluhan ya. 20-an mungkin ada macamnya metodenya. Jadi saudara kalau mau bikin metode sendiri juga bisa. Mana yang lebih baik begitu untuk mendeteksi apa begitu ya. Nah, itu juga bisa dilakukan. Jadi saudara bisa bikin metode sendiri, ini metode elektromagnetik nih. Banyak sekali metodenya. Ya. Nah, masih ada berapa? 15 menit, 20 menit lah. Nah. Ya, boleh. Ya, persamaan gelombang elektromagnetik. Ah, ya. Oh, iya. Nah, itu di dalam persamaan tadi itu, ya, di dalam persamaan tadi itu apa namanya? Kan ada persamaan difusi, ada persamaan telegraf,
ada persamaan gelombang. Nah, kalau di dalam persamaan gelombang itu frekuensinya tinggi ya. Jadi suku yang turunan terhadap waktu, turunan kedua terhadap waktu itu harganya besar. Nanti diturunkan ya, diturunkan. Nah, perambatan gelombang, ya kalau gelombang elektromagnetik ya, kalau di dalam ruang hampa itu kecepatannya 300.000 km per detik. Itu maksimum ya, kecepatan maksimum ya, di ruang hampa juga begitu. Tapi kalau di dalam batuan, di dalam media yang ada konduktifnya, itu kecepatannya lebih kecil dari itu. Ya, kecepatannya lebih kecil. Jadi karena kecepatannya itu lebih kecil, setiap batuan itu atau tanah punya kecepatan yang berbeda. Nah, itulah yang dipakai di dalam GPR. Ya, seperti kita menggunakan seismik nantinya. Nah, GPR itu menggunakan gelombang yang merambat di dalam batuan kan. Nah, kalau merambat di dalam batuan kita menggunakan kecepatan. Ya, jadi kecepatan gelombang elektromagnetik di dalam batuan yang berbeda, harganya juga berbeda. Nah, itu. Jadi itu yang dipakai ya kalau gelombang elektromagnetik yang kita pakai. Nah, mungkin sudah terjawab atau belum? Udah ya, oke. Bagus nih, semakin banyak bertanya, semakin banyak juga mudah-mudahan yang kita pahami. Boleh. Belum ada suaranya? Dekat ke mic, dekat ke mic. Dekat-dekat mulutnya ke mic-nya, ke mic. Ya, eddy current. Ya, benar, 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 benar. Gimana, gimana? Nah, ya itu tadi. Itu yang penting buat kita. Itu eddy current itu sebetulnya. Karena eddy current itu ditimbulkan oleh batuan yang kita pelajari. Ya, atau ada benda anomali disebutnya kalau di dalam metode geofisika. Jadi benda anomali itu atau batuan yang kita pelajari itu terpengaruh atau terinduksi oleh medan magnetik transmitter di atas permukaan tadi. Ya, kan ada medan magnetik yang kita pancarkan dari transmitter. Nah, medan magnetik itu akan menginduksi, ya, menginduksi apa namanya body anomali tadi ya, benda anomali tadi terinduksi ya, sehingga terjadi medan listrik ya yang berosilasi sama dengan osilasi medan magnetik yang kita pancarkan dari transmitter. Nah, karena terjadi perubahan medan listrik di dalam benda anomali kita, maka terjadi arus di dalam benda anomali itu karena dia punya sifat konduktivitas juga ya, walaupun tidak besar sekali, tapi dia ada konduktivitasnya juga ya. Nah, maka dia listrik mengalir di sana. Nah, itulah yang kita sebut eddy current. Nah, setiap ada arus listrik pasti menimbulkan medan magnetik kembali kan. Nah, medan magnetik itulah yang menjadi medan sekunder magnetik yang dapat kita terima di receiver di atas permukaan. Nah, jadi receiver kita di permukaan itu menerima medan langsung dari transmitter, medan primer, dan medan sekunder ya dari benda anomali. Nah, itu yang tadi kita bahas. Jadi itu yang ditimbulkan oleh eddy current. Ya, jadi eddy current itu penting. Ya, itulah yang menimbulkan medan magnetik sekunder. Nah, kira-kira bagaimana? Terjawab belum? Ya, sama-sama. Nanti bahannya saya kirim.
Ada lagi yang mau bertanya? Cuma mungkin tidak ada lagi. Nah ini tambah juga dari saya, metode elektromagnetik ini macamnya banyak, tapi saya perhatikan kita tidak banyak menggunakannya. Kita di Indonesia saya perhatikan tidak banyak menggunakan. Nah, padahal elektromagnetik ini itu bagus kalau kita gunakan untuk eksplorasi tambang, mineral. Juga bisa kita gunakan untuk lingkungan. Ya, bisa juga untuk air tanah. Nah, itu bisa kita gunakan. Udah dulu ya. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, terima kasih banyak nih semua. Jadi ada Bu Sani, ada Pak Samsul ya. Terima kasih banyak nih Bu Sani, Pak Samsul. Ya. Cukup. Selamat siang, boleh izin saya nih. Semoga sukses terus ya. Ya, sukses terus ya.